Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera selalu kepada kawan-kawan semua. Saat ini saya akan menyampaikan suatu tema yang disebut dengan persepsi orang terhadap apa yang kamu lakukan. Itu terkadang berbeda dengan persepsi apa yang di dalam niatan kamu. Jadi begini, saya bercontoh, saya melaksanakan suatu misi tentang pengenalan suatu institusi pendidikan. Di mana dalam institusi pendidikan itu saya mengajak beberapa siswa untuk memperkenalkan, dan selanjutnya setelah misi selesai, saya mengajak mereka untuk menikmati hidangan-hidangan yang tanda kutip menurut seseorang itu mahal. Padahal sebenarnya itu tidak mahal. Hanya karena saya bisa mengatur mana yang itu menjadi hak mereka dan mana yang menjadi hak saya dan mana yang menjadi hak dari kendaraan tersebut. Itu kendaraan saya sendiri ya, itu saya atur gimana baiknya. Kebetulan kita ada kegiatan yang sama di tempat yang lain, jadi satu kegiatan itu kita mencoba untuk menggabungkan sehingga saya bisa mengajak mereka ke suatu tempat yang nikmat lah gitu ya. Kalau dibilang mahal, ya mahal, tapi saya berpikirnya adalah karena ini kelihayan saya aja mengatur antara uang transport, konsumsi, diri saya sendiri, yang mana saya mengabaikan konsumsi karena tadi saya bilang saya ada tujuan lain yang kebetulan sama. Jadi itu tidak perlu menurut saya. Saya ada tujuan lain yang menghasilkan juga gitu kan. Nah jadi ongkos bensin udah diatur, terus makan mereka itu saya gabungkan dengan honor makan saya gitu, sehingga saya bisa bawa mereka ke restoran atau kafe yang mendidik ya, dan itu bagus. Mungkin harganya terlalu mahal ya, terlalu mahal menurut mereka, tapi kalau menurut saya sih karena kelihayan saya jadi bisa gitu. Apa yang terjadi kemudian? Beberapa rekan mengatakan, wah Pak Yana jangan kayak gitu, kenapa yang lain kebanting. Saya bilang gitu loh, kalau saya bisa mengatur keuangan saya, kalau saya bisa menyisihkan keuangan saya, mensedekahkan keuangan saya kepada seseorang atau kepada kelompok, apa salahnya? Itu kan hak-hak saya, kecuali kalau uangnya itu uang haram gitu. Jadi uang halal juga gitu. Kenapa jadi permasalahan itu diangkat gitu loh? Dan toh saya juga mengatakan kamu bisa seperti ini hanya kepada saya saja, sama yang lain jangan menuntut gitu. Karena saya jujur sama kalian bahwa transport saya dengan konsumsi saya lebur ke konsumsi kalian, makanya bisa seperti ini gitu. Nah, itu adalah hak saya, itu kan hak yang saya terima ya gitu. Tapi persepsi orang kan mengatakan, wah nanti kalau nggak sama Pak Yana nggak asik gitu. Memang sementara ini orang selalu berpikir, oh enaknya kalau pergi sama Pak Yana karena jamuannya enak gitu. Buat saya sih bukan masalah ya. Jadi nggak perlulah kita mengkritisi seseorang yang ingin berbuat lebih baik gitu. Saya katakan, saya punya niat, saya punya keinginan untuk membahagiakan mereka. Dan di situ juga tidak sekedar hanya makan, tidak sekedar hanya ke kafe atau kemana. Kita belajar kok tentang kewirausahaan. Kenapa itu donat itu yang harganya satu dusin 94.000, ya orang lain bisa dengan harga 60.000. Kenapa dia bisa buat 94.000 dan dia terus berjalan terus? Karena manajemen dalam pemasarannya, manajemen dalam pengaturannya mereka ada.
Terus kita ngelihat ada mie yang sangat terkenal itu ya, harganya juga murah sekali. Saya katakan ini adalah food factory. Saya adakan pengajaran bagaimana food factory ini bisa mengalahkan UMKM di bawah itu, karena mereka punya manajemen yang bagus, masalah stok, supply dan sebagainya. Jadi saya ajak itu kepada tempat-tempat yang mereka belum pernah kenal, atau mereka sudah pernah kenal tapi dalam kesendirian atau individual. Saya buat satu kebersamaan. Jadi dari situ apa yang salah gitu loh. Nah, apalagi sudah didahulukan bahwa ini adalah spek dari saya gitu. Terus apa yang jadi masalah gitu. Nah, lalu katakan ada juga mengatakan, Pak, kalau upload itu kan sama dengan ria. Nah, inilah yang jadi permasalahan. Perspektifnya kalau orang tuh mengupload adalah ria gitu. Ini satu hal yang harus diluruskan. Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah ria ketika memang saya mengamalkan sesuatu dengan niatan ria. Bagaimana kalau saya niatannya adalah memberikan kesan bahagia? Bahagia itu nggak sulit kok. Dengan saya menyisihkan uang makan saya, dengan menyisihkan uang transport bensin saya, itu nggak akan membuat saya jadi bangkrut, enggak. Dan ketika kita menguploadnya dalam bentuk kebahagiaan, kenapa harus disebut dengan ria? Ria itu kan pandangan kalian yang tidak suka dengan cara saya mentraktir. Tapi kalau saya niatan mentraktir untuk membuat bahagia, bahagia dengan ria beda loh ya. Bahagia dengan ria beda tuh. Kalau Anda berprinsip ria, ya berarti memang persepsi Anda negatif terhadap saya gitu loh. Tapi kalau perspektif Anda itu bahwa saya itu menuju satu kebahagiaan dengan cara yang lebih mudah, dengan cara kemampuan saya, terus apa salahnya? Nah itu. Selanjutnya, pernah nggak kita berpikir bahwa pendidikan tuh nggak mesti harus secara klasikal? Mungkin bagi seorang guru tahu namanya klasikal ya. Pengajaran sebenarnya dalam hidup itu adalah di masyarakat. Ada mengajarkan kewirausahaan sesuai dengan kurikulum. Sedangkan kenyataan di lapangan, mereka yang beradu dalam wirausaha itu, mereka belajar dari lingkungan. Sedangkan Anda mengajarkan sesuatu yang hanya ada di buku. Di luar itu berbeda. Dengan adanya outing kelas di luar, walaupun kesannya itu adalah tempat untuk makan atau nongkrong, tapi di situ ada misi-misi pendidikan, dan itu nggak pernah ditembus oleh kurikulum kita. Kurikulum kita beli, kita proses, kita hitung harganya, kita tambah sekian persen, itulah profit. Di luar kita nggak pernah berpikir kan, ongkos-ongkos yang lain, hal-hal yang lain, nggak pernah kita pikirkan seperti itu, nggak pernah. Padahal mereka di lapangan, mereka berhadapan dengan seperti itu. Makanya kenapa pelajaran kewirausahaan di level sekolah selalu mentah di lapangan? Karena tidak sesuai dengan kondisi antara yang dipelajari dengan yang di luar. Jadi oke lah, apapun itu, jangan pernah berpersepsi negatif terhadap orang. Kalau orang itu bisa memberikan lebih daripada Anda, belajarlah kepada dia bagaimana dia tuh bisa sukses. Katakanlah misalkan, maaf ini, kalau persepsinya negatif, saya nggak tahu lagi. Kalau saya bisa menjamu mereka, menghidangkan, mentraktir mereka dengan baik, Anda tidak perlu merasa iri dengan saya. Belajarlah dengan saya bagaimana saya bisa sukses, sehingga Anda mampu memberikan apa yang saya berikan kepada mereka, Anda juga bisa berikan. Jangan pernah berusaha untuk menganggap negatif dari sisi Anda. Oke.